di dalam sholat, cuman pada dasarnya tidak didapati secara letterlek di dalam tuntunan doa-doa sholat. Berkenaan dengan ini, sebelumnya kita ingin ungkapkan beberapa hal. Qala al-hukama mengenai pernyataan para ahli ilmu hikmah dalam beberapa hal. Sebelum mengungkap mengenai hukum daripada berdoa di dalam sholat di luar doa tuntunan sholat yang letterlek. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah, ada satu pesan dari para ahli hikmah. Mengingat setiap kita tentu memiliki hajat, memiliki kebutuhan yang tidak sama, namun memiliki akhir kehidupan yang sama, yakni menghendaki akhir kehidupan yang baik. Maka jangan sampai di dunia ini kita salah menyandarkan diri. Wa qala al-hukama, ahli hikmah menyatakan man i'tamada ala ghairillah, maka barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, zal, maka sandarannya pasti akan miring, sandarannya pasti akan roboh. Kemudian tentu siapapun berharap bagaimana hidup ini tidak hina di mata Allah, maka semua manusia berlomba-lomba untuk mencari keluhuran. Namun man i'taza bi ghairillah zal, barang siapa yang mencari keluhuran pada selain Allah, maka ujung-ujungnya pasti akan hina. Man i'tamada ala malihi qal, barang siapa yang bersandar mengandalkan hartanya, maka hartanya pasti akan berkurang. Wa man i'tamada ala aqlihi dhal, dan barang siapa yang bersandar kepada kecerdasannya atau kepada akalnya, pasti dia akan tersesat. Man i'tamada ala nas, malah barang siapa yang bergantung kepada manusia pasti akan kecewa. Man i'tamada 'ala Allah, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, fala zalla wala qalla wala dhalla wala mal, maka dia tidak akan roboh, dia tidak akan berkurang, dia tidak akan sesat, dan dia tidak akan kecewa. Dan mutiara hikmah ini menjadi bagian yang seyogianya kita renungkan dalam-dalam. Benar, ternyata kalau bergantung kepada selain Allah, maka dia akan roboh. Barang siapa yang bersandar kepada hartanya, hartanya akan berkurang. Bersandar kepada akalnya, maka akan tersesat. Dan bersandar kepada manusia, maka akan kecewa.
Maka untuk itu man i'tamada 'ala Allah fala zal wala qal wala dal wala mal. Yang bersandar kepada Allah maka Allah tidak akan lenyap, tidak akan berkurang, tidak akan hina, tidak akan membuat kecewa. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu di dalam kehidupan ini jangan kita mengatakan la taqul min aina abda. Di hidup ini lalu dari mana saya harus memulai? Ini kan sering orang bertanya, mau dari mana kita akan memulainya? Maka tidak usah pusing. Ta'atullah al-bidayah. Bahwa jadikanlah permulaan yang ada pada kita itu ta'atullah, ketaatan kepada Allah sebagai permulaan. Maka fa insyaallah seseorang yang mengutamakan ketaatan kepada Allah yang menjadi awal dari upaya perbuatannya, maka insyaallah dia tidak akan kecewa, dia tidak akan berkurang, tidak akan hilang dan tidak akan hina. La taqul min aina abda. Maka jangan ungkapkan kata tanya dari mana aku harus memulai. Langsung sajalah ta'atullah al-bidayah. Taat kepada Allah adalah merupakan permulaan dari segala-galanya. Maka jika dengan demikian tidak peduli apapun kondisinya, maka otomatis dia akan tetap berada di dalam kebenaran. Wala taqul aina tariqi. Dan jangan bertanya kemana jalan yang harus aku tempuh. Maka pastikan syara'allahul hidayah. Hukum Allah, syariat Allah lah yang menjadi pal, yang menjadi petunjuk. Maka tidak akan ada pertanyaan kemana aku harus melangkah. Wala taqul aina na'imi. Dan jangan kau tanyakan mana nikmat-nikmatku. Pastikan jannatullah al-kifayah, surganya Allah sebagai sesuatu yang mencukupkan. Dan tentu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah Ta'ala janjikan. Artinya, jika di hidup ini pahit, jika hidup ini tidak manis, tidak banyak kenikmatan yang bisa dirasakan, selama ta'atullah menjadi pijakan, selama syariatullah menjadi tarik, menjadi jalannya, maka fa insyaallah jannatullah sebagai hadiahnya. Wala taqul ghadan sa'abda. Dan setelah semua ini, jangan sampai kita mengatakan besoklah saya akan mulai hal itu, mulai taat, mulai menggunakan syariat, mulai berharap nikmat surganya Allah besok. Jangan. La taqul ghadan sa'abda. Jangan katakan besok saya akan mulai. Farbama ta'tin nihayah. Sebab boleh jadi belum datang hari besok, datanglah hari terakhiran. Jamaah rahimakumullah. Wa qala al-hukama, dan sebagian ahli hikmah menyatakan lagi, alimatnil hayat, kehidupan ini memberikan ilmu atau inspirasi kepadaku. Anna anwa'ana salasah. Manusia terdiri dari 3 kelompok. Manusia terdiri dari 3 kelompok. Nasun kal hawa. Kelompok pertama manusia itu seperti angin. Angin kepripun? Ditiup sana, terbang ke sana, ditiup sini, terbang ke sini. Tidak ngomong dhuwur ya mabur dan sebagainya. La yumkinil istighna anhum. Orang yang kriterianya seperti udara,
Ini tidak bisa memberikan kecukupan apapun, nggak bisa diambil kebaikannya dari mereka, apapun bentuknya. Yang berikutnya, wanasu kaddawa. Manusia seperti obat. Obat, senang obat jenengan. Tidak senang obat berarti senang beriang. Ya justru itu, betul, terpaksa. Maka ada manusia yang karakternya seperti obat. Nahtaju ilaihim ahyanan. Kita membutuhkan dia, tapi kadang-kadang. Tidak selamanya selalu butuh dia. Jadi kita membutuhkannya kadang-kadang. Jadi karakter manusia yang kedua, tadi pertama seperti angin, kita hampir nggak membutuhkannya, nggak ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan yang kedua adalah manusia yang karakternya seperti obat, dan kita tentu tidak membutuhkan obat seumur hidup. Demikian pula orang tersebut kita membutuhkannya ahyanan, kadang-kadang. Yang ketiga, wanasun kadda. Ada yang manusia yang karakternya seperti penyakit, seperti udara, seperti obat, seperti penyakit. Bagaimana dengan penyakit? Tentu tidak akan butuh selamanya. La targhab fi wujudihim. Keberadaannya itu boten nyenengi, tidak menyenangkan. Ini kalau manusia seperti penyakit, keberadaannya itu tidak menyenangkan. Kenapa senang penyakitan jenengan? Ya, kalau manusia karakternya seperti penyakit, tentu kehadirannya tidak menyenangkan. Penyakit, datang penyakit. Fahtar man yakunu fi hayatika. Maka pilihlah orang yang ada di kehidupanmu itu, fa'budul bu'di rohatan la tu'awad. Maka sebagian orang yang menjauh, meski demikian rohah la tu'awad, rehatnya atau keberadaannya tidak membutuhkan ganti. Artinya kita bisa punya banyak pilihan orang, yang mana saat istirahat, saat tiada, la tu'awad. Jadi sebagian ada yang jauh tetapi sulit untuk digantikan. Sebagian ada yang hadir tapi penyakit. Sebagian ada yang hadir kalan-kalan dipakainya. Sebagian yang hadir manusia di hadapan kita adalah manusia yang tidak bisa dimanfaatkan. Faqala ahadul hukama. Maka sebagian ahli hikmah pun menyatakan, la tarhaq qalbaka fi mulahaqati man ikhtarul ibtiad. Jangan kamu melelahkan dirimu sendiri berkenaan atau untuk berusaha mendekat terhadap orang yang memilih menjauh. Saya ulangi, jangan kamu melelahkan hati atau melelahkan diri terhadap orang yang pilihannya pengen menjauh. Ada nggak di muka bumi orang yang sepertinya tidak mau dekat, pengennya menjauh? Ada nggak? Kalau ada yang punya orang begitu karakternya, tidak usah jadi pikiran, la tarhaq, tidak usah membuat kamu lelah terhadap orang yang pilihannya pengen menjauh. Faman aradal baqa, maka pada dasarnya orang yang ingin untuk tetap
berada dan bersama, sayajid alfa sababin liyabqa, maka kita akan bisa mendapatkan ribuan cara untuk tetap bersama. Jadi tidak sedikit cara, kalau bahasa omong gitu, banyak jalan menuju Roma. Jadi tidak usah pusing kepada orang yang milih menjauh. Maka sejatinya orang yang menghendaki kebersamaan akan mendapatkan 1000 jalan untuk tetap bersama-sama. Waman arada rahil, dan sejatinya untuk orang-orang yang menginginkan pergi dari kita, sayabhath an asghari uzil liyarhil, dia akan mencari-cari sekecil apapun celah untuk lari. Jadi yang pengen bersama, 1.000.000 jalan akan ada, bisa bersama. Yang pengen lari, dia akan mencari celah sekecil apapun, kira-kira pantas lari dari kita. Fahfal karamatika, maka peliharalah kehormatan Anda. Wala tatruk baban ughliqa fi wajhika, tidak usah mengetuk pintu keras-keras orang yang hatinya sudah tertutup untuk dirimu. Fal abwabul lati yaftahullah, sejatinya pintu yang sudah dibuka oleh Allah, la tahtaj ila isti'dzan min ahad, tidak butuh rekomendasi, tidak butuh izin dari satu orang pun. Jamaah rahimakumullah. Maka dengan demikian, hal-hal yang dapat kita simpulkan dari awal tadi, barang siapa yang bergantung, menyandarkan diri kepada selain Allah, pastikan roboh sandarannya. Barang siapa yang bersandar kepada harta, pasti akan habis hartanya, akan berkurang hartanya. Bersandar kepada selain Allah, pasti akan hina. Dan bersandar kepada manusia, ujung-ujungnya gela, kecewa. Man i'tamada 'ala Allah fala zal fala qal wala dhal wala mal. Hanya bersandar kepada Allah sajalah yang tidak bikin kecewa, tidak akan bailit, tidak akan hina, dan tidak akan tersesat. Besar harapannya semoga Allah Ta'ala membukakan untuk kita bersama pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu berkah, pintu-pintu kesehatan, dan pintu-pintu kekuatan. Dan dalam hal ini, sebagaimana kita ungkapkan tadi, jangan katakan saya akan mulai taat besok, sebab tidak ada jaminan untuk hari esok. Boleh jadi belum sampai besok, hari terakhir telah datang. Maka Allahumma man ahyatahu minna, ya Allah, barang siapa yang kau tetapkan masih hidup di antara kami, fa ahyihi alal Islam, hidupkanlah dia dalam kondisi Islam. Wa man tawaffaitahu minna, barang siapa yang kau wafatkan di antara kami, fatawaffahu alal iman, maka wafatkanlah dalam kondisi keimanan. Dan untuk itu bagian daripada nasihat para hukama tadi, kita hendaknya bisa merenungkan bahwa barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka akan hina. Barang siapa yang bersandar kepada harta benda, pasti akan berkurang. Yang bersandar kepada otaknya, pasti akan tersesat. Dan yang bersandar kepada selain Allah, pasti akan lenyap. Baik jamaah rahimakumullah, sebagaimana di muqaddimah telah kita sampaikan, kita ingin mengkaitkan tafsir berkenaan dengan doa salat, di mana doa yang secara letterlek tidak diajarkan oleh Rasul, cuma secara gambaran besar Rasul memberikan peluang untuk melakukannya. Dalam doa ini tentu banyak ayat yang menganjurkan kita untuk sholat. Ada fasoli li rabbika wanhar,
yuqimuna shalah dan sebagainya. Kita tidak membahas bab salatnya, hanya penggalan dari beberapa hal doa di dalam salat. Dalam hal ini qala Syaikhani diriwayatkan oleh dua syekh, dan itu merupakan bagian daripada istilah di ilmu hadis. Kalau rawahu Syaikhani, dua syekh maksudnya adalah riwayat Al-Bukhari, Muslim. Lafaz lain yang senada sahihain, dua sahih. Istilah lain adalah muttafaq alaih, juga Bukhari, Muslim. Dan kalau yang meriwayatkannya rawahul arba'ah, itu bukan nama Mbak Arba'ah, tapi maksudnya diriwayatkan oleh 4 periwayat atau 4 rawi, yakni Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, dan Tirmidzi. 4 periwayatnya. Kalau rawahul khamsah pun sama, bukan diriwayatkan oleh Mbak Khamsah, tapi diriwayatkan oleh 5 periwayat, yakni Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau rawahus sab'ah diriwayatkan oleh 7, berarti 5 tadi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad, ditambah dengan Al-Bukhari dan Muslim. Kalau lebih dari 7, mungkin 8, 9, 10, bahkan ratusan, maka tidak disebutkan namanya sama sekali, tapi disebutlah dengan hadis mutawatir. Ini mutawatir banget ngendeng-ngendengnya, banget banyaknya yang telah meriwayatkan, ini tanpa diragukan masalah sahihnya. Baik jamaah rahimakumullah, dalam hal ini Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hal berkenaan dengan tasyahud. Ya, kalau orang sepuh dulu tahiyat, di mana fihi, di dalam tasyahud, artinya sholat setelah tasyahud, fal yatakhayyar minal mas'alah masya'a, muttafaq alaih. Setelah tasyahud atau berbarengan dengan tasyahud bagian akhir, maka pilihlah doa olehmu, doa apa saja yang dikehendaki. Maka melihat keterangan umum ini dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, setelah tasyahud fal yatakhayyar, silahkan pilih dari berbagai masalah yang diinginkan. Ada berdoa dari banyak hal. Mau minta sukses, minta naik pangkat, minta apa aja boleh. Hanya saja yang penting pakai bahasa Arab, karena masih di dalam sholat. Jadi fal yatakhayyar minal mas'alah masya'a, silahkan pilih dari berbagai masalah yang dikehendaki. Di antara yang Rasulullah pesankan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian Rasul dalam muqaddimahnya menyatakan, ya Mu'adz inni uhibbuka, ya Mu'adz inni uhibbuka, 3 kali. Mu'adz, aku mencintaimu. Mu'adz, aku mencintaimu. Setelah itu Rasul berpesan, la tada'anna fi duburi kulli shalah, jangan sampai kamu tinggalkan di penghujung salat. Kul, berdoalah engkau, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau ini letterlek ada paketan hadis. Tempatnya bukan di tahiyat awal, tasyahud awal, juga bukan setelah selesai di dalam sholat, selesai tasyahud sebelum salam. Sing imam cepet banget kepripun, ya ikuti imam, karena ada kode etik. Bersalat berjamaah, imam dijadikan sebagai ikutan atau makmum, wajib mengikuti imam. Kalau saya ingin berdoa lah nanti-nantian salamnya, ya mau tendati, ikuti salamnya imam.
Nah, kalau pas menangi imam yang lama, yang tidak biasa berdoa, ya jangan kerendengan. Lama buat gak salam-salam apa udah imam ini urung apal kan gitu. Maka pikirannya kemana-mana pun ya jangan, manfaatkan. Ya minim doa sapu jagat lah. Robbana atina fid dunya sampai rampung. Kemudian riwayat yang lain tadi Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian saat Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Nabi kalimatnya, ya Rasulullah, alimni duaan, ajarkan kepadaku satu doa. Dan Abu Bakar tidak menyatakan wahai menantuku, tetapi Abu Bakar meminta kepada Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Maka ya Rasulullah, bukan ya bunaya wahai anakku, bukan ya sohri wahai menantuku dan sebagainya, tetapi ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa untuk dipakai dalam sholat. Maka Rasul mengajarkannya adalah sebagaimana kita pahami bersama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang ingin kita garis bawahi di sini, lafaz faghfirli maghfiratan min indika dalam kaidah gramatikal Arab, jika ada kata kerja diikuti oleh kata benda yang sama sumbernya atau maknanya, maka kata benda berikutnya adalah merupakan sesuatu yang menguatkan. Kalau dalam nahwu namanya taukid. Jadi faghfirli maghfiratan, maka terjemahnya biasanya maka ampunilah aku, ampunilah dengan ampunan yang besar. Dan ternyata sebagaimana kita pahami, zalim ada 3 jenis. Zalim yang diampuni oleh Allah, kezaliman yang tidak ditinggalkan sama sekali oleh Allah, pasti akan dituntaskan. Yang ketiga, zalim yang tidak diampuni oleh Allah. Untuk zalim yang tidak diampuni oleh Allah, kita paham jika seseorang membawa kesyirikan sampai mati belum bertobat, maka dosanya tak terampuni. Dosa yang diampuni oleh Allah atau kezaliman yang oleh Allah dianggap biasa adalah zalimnya hamba kepada Allah langsung. Dulu pernah minum rong gendul umpamanya, itu taubatnya besar sekali, diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada campur tangan hamba. Atau dulu pernah peraih nggak sholat setengah bulan, dan yang lain. Jadi yang dosa kaitannya dengan Allah langsung berpeluang diampuni, sebagaimana asma Allah Al-Ghafur. Namun kezaliman terhadap sesama anak Adam tidak bisa tidak, harus diselesaikan. Artinya jika saat di dunia belum dituntaskan, maka kezalimannya akan dituntaskan di akhirat. Dan itu kita kenal dengan hadis muflis, orang yang membawa pahala besar ketika meninggal, tapi ujung-ujungnya ke neraka karena besarnya kezaliman. Untuk itu Rasul berpesan, barang siapa yang memiliki kezaliman dengan sesama di muka bumi, fal yatahalal minhul yaum, maka minta penyelesaiannya, minta dihalalkan hari ini juga, tidak besok dan tidak besok lagi, minta disegerakan. Dan tentu ini tidak semuanya bisa dituntaskan. Umpama dulu waktu muda ronda yang mestinya mengamankan malam beduli bedudune kaki kaji, pak kajinya udah meninggal ya, bagaimana mencari penghalalannya, kan repot. Dan yang lain. Maka selama masih bisa dituntaskan dan orangnya masih hidup, selesaikan. Kalau tidak, surya dulu sukses, jago mutil. Ada seorang yang jago untuk mencuri, diajarkan ilmunya. Kalau sampai meninggal tidak diselesaikan, maka itu bukan lagi pahala jariah, tapi dosanya jariah. Maka perlu diselesaikan segera.
agar dia menghentikan ilmunya. Semua murid harus menghentikan ilmunya. Adapun nanti dia tetap berjalan, kita punya hujah di hadapan Allah. Saya sudah menganjurkan dan memerintahkan untuk menghentikan kezalimannya. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini, meskipun tadi kita sampaikan dosa yang besar peluangnya diampuni oleh Allah, cuman pengampunan itu ada dua kategori. Diampuni dan dibebaskan dari siksa. Yang kedua, diampuni tidak dibebaskan dari siksa. Tetap diampuni oleh Allah, tapi tetap disiksa. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ya diampuni, ya dibebaskan dari siksa. Allah yang lebih teliti dan lebih adil dalam memutuskannya nanti. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini, maksud ampunilah aku dengan ampunan yang besar, para ulama hadis memberikan bayan, memberikan syarah atau penjelasan. Maksudnya, seseorang yang berdoa seperti itu berharap, ya Allah ampunilah aku dengan ampunan tanpa siksaan. Ampunan yang besar itu dimaksud itu. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian doa yang lain berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq, di mana faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari kanannya atau dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang gampang. Pertanyaannya, hisab yang gampang itu hisab yang bagaimana? Sing boten angel. Ya otomatis gampangnya boten angel. Baik. Berkenaan dengan makna hisaban yasiro, an Aisyah qalat, satu hadis bersumber dari Aisyah, ia mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di salah satu salatnya. Lafadznya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Falaman sorofa, setelah Nabi selesai dari sholatnya, qultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yusr, apa yang dimaksud dengan hisab yang gampang? Ya, Aisyah saja bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayanzuru fi kitabihi fatajawaza anhu. Hisab yang mudah itu tidak seperti bahasanya. Maksudnya adalah saat Allah melihat catatan amalnya, fatajawaza anhu, Allah langsung memaafkannya. Dihisab boten berarti. Boten dilirik sama Allah, dilihat oleh Allah, kemudian diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan hisaban yasiro. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, innahu manuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halaka. Sungguh wahai Aisyah, barang siapa yang pada hari itu detail pertanyaan dalam hisab, pastikan dia celaka. Orang banyak ditanya dalam hisab itu pertanyaan, itu alamat cilaka. Lafaz yang lain, uziba, orang yang ditanya banyak dalam hisab pasti dia disiksa. Maka di mahsyar nanti kita akan tahu, di yaumil mizan, yaumil hisab kita akan tahu,
Kalau saat seseorang dipanggil menghadap Allah, banyak pertanyaannya, silakan. Gampang oleh ini. Kalau dilirik kemudian dia dibiarkan, dia tidak akan mendapatkan siksa. Meskipun dosanya 99 jilid. Sebagaimana riwayat yang hadis bitokoh. Datang seseorang, ditanya, kamu melakukan dosa ini, ya dan sebagainya, ya, diakui. Punya amal soleh yang untuk menebus? Boten Gusti Allah. Allah mengeluarkan bitokoh, kartu kecil kayak ATM, tertulis syahadat. Lah tulisan kecil begitu untuk apa ya Allah diberi dosaku? Katakanlah, ketahuilah bahwa 7 langit dan 7 bumi kalau ditimbang dengan la ilaha illallah, berat la ilaha illallah. Kemudian diberikan kitabnya lewat tangan kanannya. Kemudian dilihat catatan dosanya tidak ada. Yang ada hanya catatan kebaikan. Dia ngiter kemana-mana, ke teman-temannya, ke orang-orang yang ada di seputarnya. Dalam Quran dinyatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatan amalku. Ha umuqra'u kitabiyah. Di Al-Ahqaf. Ya begitu. Banget bungahnya. Lalu dosanya 90 larik. Selariknya atau sejilidnya itu sejauh mata memandang. Nek ngadeg nang Teluk Penyu madhep ngidul tekan Australia. Selarik dosa itu. Ping 99. Demikian menjadi bagian yang hendaknya kita melakukan isti'adzah. Jadi istighfar tadi sudah, isti'anah sudah, kemudian yang berikutnya adalah isti'adzah. Dan dalam hal ini Rasul masih melanjutkan sabdanya tadi di bab hisaban yasiro, wa kullu ma yusibul mu'min, dan semua yang menimpa kepada orang yang beriman dari berbagai musibah, yaghfirullahu azza wa jalla, maka Allah punya maksud akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dari orang tersebut. Hatta syaukah tasyukuhu, sampai musibah kecil tertusuk duri atau duri yang menusuknya. Kena risalah atau pas jalan kena ilalang atau apa. Sampai sekecil itu merupakan bagian yang menjadi tebusan dosa. Maka dengan demikian sabar ketika mendapatkan berbagai musibah menjadi bagian yang utama, sebab Allah punya maksud agar saat berpulang nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, di yaumil mizan itu 0 tanpa dosa saat ditimbangnya amal. Karena apa? Sudah dibalas di dunia. Tapi ya jangan niteni kayak meriang boy, berarti wakeh dosanya. Ya bukan itu ukurannya. Bonek meriang boy berarti dosanya akeh, berarti dia berpeluang untuk tidak membawa beban dosa di akhirat. Masalah banyak sedikit kan kita tidak nyatet. Tapi di antara peluang untuk tidak ada hisab di yaumil hisab adalah dibalas di dunia. Maka pilihannya 2. Dibalas di dunia atau dibalas di akhirat. Sebab Rasul mengatakan sebagian orang ada yang diakumulatifkan kesalahannya dibalas di akhirat. Maka ini setidaknya tidak Rasulullah, tidak ngalualah, tidak menyalahkan Allah saat kita mengalami musibah. Berhusnudzon. Ini bagian dari pesan Allah melalui Rasulullah, yakni la yamut ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna bi rabbih azza wa jalla. Jangan sampai mati salah seorang di antara kamu kecuali matinya dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, satu hadis dari Aisyah. Rasul menyatakan innahu laisa ahadun yuhasabu yaumil qiyamah illa mu'azzaban. Sungguh tak satu orang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan disiksa. Maka hanya mereka yang
memiliki rizki berupa hisaban yasiro, hanya dilirik kemudian dimaafkan yang tidak mengalami siksaan. Selanjutnya di riwayat yang banyak termasuk muttafaq alaih al-Bukhari Muslim, anjuran agar orang-orang yang sholat melakukan doa dengan berlindung dari 4 hal. Berlindung dari azab kubur, azab neraka, ujian hidup, ujian mati, dan ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Berkenaan dengan berlindung dari azab kubur, satu hal yang sering kita ingatkan, jangan memiliki pandangan disiksa di lubang kuburan. Karena diperkuat oleh riwayat yang kesannya kayak di situ tempatnya, yakni roh atau jenazah masih bisa mendengarkan terompah orang-orang yang mengiringinya sampai 7 langkah dari langkah terakhirnya. Kesannya roh ada di dalam kuburan. Keterangannya bukan di dalam kuburan, keterangannya masih mendengar. Adapun teknis alam mendengarnya di alam yang lain itu tidak sulit tentunya. Maka dalam hal ini ada satu riwayat dan merupakan janji daripada Allah Tabaraka untuk orang-orang yang beriman. Dia akan mendapatkan keteguhan dengan kalimah thayyibah tahlil dunia maupun akhirat. Kama qala Inna amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ibrahim 20. Al-Bukhari menjelaskan satu hadis saking Bara' bin Azib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri." Orang muslim saat ia ditanya di alam kubur, syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia akan melakukan persaksian, yakni syahadat tauhid dan syahadatul rasul. Fadzalika qauluhu, dan itulah merupakan penafsiran dari yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan kepada orang-orang yang beriman dan kalimah thayyibah itu di kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat yang dimaksud adalah berkaitan dengan pertanyaan malaikat di alam barzakh atau di alam kubur. Masih ada beberapa hadis yang mestinya menjadi pelengkap isti'adzah ini. Namun Isa sudah masuk tadi. Sudah. Betul nomor baik, saya tambahkan satu hadis. Qala Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis anil Bara' bin Azib, saking sahabat Bara' bin Azib. Ia berkata, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami keluar bersama Rasulullah untuk melayat satu jenazah. Rajulun minal ansor, yakni yang meninggal seorang lelaki dari Ansor. Fantahaina ilal qabri, sampai kami ikut selesai ke penguburan, ke pemakaman. Walamma yulahad, setelah dimasukkan ke liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah jongkok. Fajalasna haulahu, kami pun ikut jongkok di pinggirnya Rasul. Ka'an air, kami deg-degan seakan-akan di kepala kami banyak burungnya, di pikirannya kemana-mana. Sumakal, kemudian Rasul bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi qita'i minad dunya, sesungguhnya seorang mukmin jika ia telah meninggal dunia atau pisah dari dunia,
wa iqbali minal akhirah, kemudian menghadap menuju ke akhirat, nazala ilahil malaikah minas sama, kala itu turun malaikat dari langit, baidul wujuh, putih berseri wajah para malaikatnya, ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah para malaikat seperti matahari, ma'hum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga, wa hanutin min hanutil jannah, dan membawa wewangian dari wewangian surga, hatta yajlisu minhu muddal basar, maka setelah mereka turun, mereka duduk sejauh mata memandang. Mayitnya di sini, sejauh kita memandang di sana malaikatnya kumpul. Summa yaji'u malakul maut, setelah itu baru turunlah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sahu, sampai malaikatnya berada di pinggir kepala mayit. Fayaqulu ayatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwanih, keluarlah kamu menuju kepada keridhaan Allah dan ampunannya. Qal fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min siqai, kemudian ruhnya itu keluar seperti mengalirnya air dari gogok. Gogok apa ya? Ya tempat air lah. Jadi gleser gitu. Boten terbang. Jadi keluarnya gleser, halus maksudnya. Fayakhudhuha, kemudian diterima oleh malaikat maut rohnya setelah keluar. Fa idza akhadhaha lam yata'uha fi yadihi tarfata'in. Begitu keluar diterima di tangan malaikat, tidak dibiarkan satu detik pun, sekedap pun boten itu. Hatta yakhudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan, hingga mereka ditaruh di atas kafan atau muri yang ada, yang disiapkan dari surga. Wa fi dzalikal hanut, kemudian ditaburi wewangian. Wa takhruju minha ka'atyabin nafkhah misik. Kemudian saat itu muncullah aroma seperti aroma kasturi. Dan setelah itu wujidat alal ardi, sepenuh bumi aroma misiknya bisa didapatkan. Artinya semerbaknya memenuhi bumi, wanginya memenuhi bumi. Namun sebagaimana kita pahami, jin dan manusia tidak bisa merasakannya. Selanjutnya fayas'aduna biha, malaikat, rombongan malaikat yang dalam riwayat lain disebutkan khamsu malak, ada 500 khamsu mi'ati malak, 500 malaikat ditambah malakul maut membumbung naik ke langit. Ala malai minal malaikah ila qal, setiap dia melampaui atau mendatangi bertemu dengan malaikat yang ada di langit, illa qalu, malaikat langit mengatakan ma hadzal rihi thayyib, bagus siapa? Malaikat akhirnya menjawab fulan bin fulan bi ahsan asma'ihi lakanu yasumunahu, dan disebutkan nama terbaiknya. Hatta yantahu ila sama'i dunia, sampai ke pol langit dunia, ada langit terdekat. Fayastaftihuna lahu, malaikat yang mengiringinya tadi meminta agar dibukakan pintu langit.
Fayuftahu lahu, kemudian dibukakan pintu langit untuknya. Fayusa'ahu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Dan kemudian malaikat yang di langit pertama mengiringi hingga naik ke langit berikutnya. Di langit berikutnya sama disambut, naik ke berikut, semua mengiringi sampai pol ke langit ketujuh. Hatta yantahi biha ila sama'i sabi'ah, sampai pol ke langit yang ketujuh. Fayaqulullah, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah catatan amalan hambaku ini di illiyin. Wa a'idu ilal ardi, setelah itu kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, dan sungguh aku menciptakan mereka dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan kepada tanah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah nanti akan aku bangkitkan mereka dengan kebangkitan yang lain. Dan ini belum separuh. Selebihnya nanti nasib ruh orang-orang yang kafir, yang munafik dan sebagainya. Ini masih satu paket hadis. Sekiranya untuk malam hari ini sampai kepada riwayat berkenaan dengan keluarnya jasad. Kalau kami pernah memberi tema bahwa roh sebelum ditanya di alam barzakh, jadi roh itu begitu keluar dari jasad seseorang, baik yang mukmin maupun yang kafir, ini plesir dulu. Maka dengan demikian jamaah rahimakumullah, begitu diantara pengalaman plesirnya roh yang mukmin, disambut oleh para malaikat, dibawakan kain kafan dari surga, wewangian dari surga, sampai Allah Ta'ala berkenan meridhoinya untuk mencatatkan catatan amalnya, disimpan dalam illiyin, nanti baru dikembalikan ke bumi. Demikian untuk malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.